Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lampiran soal pada nomor 3 pada bagian C++. Nah, di sini kita itu membahas mengenai tentang KWH listrik. Misalkan memiliki 400 KWH, itu berapa jumlah yang harus dibayar dengan nominal N. Di sini kita langsung saja. Di bagian yang pertama itu seperti biasa itu ada headernya. Kita menggunakan include lalu selanjutnya ada using namespace std. Lalu di bagian ketiga itu terdapat in main. Lalu selanjutnya terdapat in A, B, C, D, M. Titik koma. Lalu terdapat in F, W, X, Y, Z. Lalu selanjutnya terdapat in untuk nilai N. Ini nanti harga total yang ingin dimasukkan gitu. Lalu kita inputkan in total tagihannya. Lalu kita lanjut. Selanjutnya itu ada di bagian yang pertama ada cout. Di bagian cout ini kita masukkan tarif per KWH N titik koma. Lalu selanjutnya itu cout tarif untuk A KWH pertama, begitu. Lalu di sini kita menggunakan P. Lalu selanjutnya untuk scene-nya, inputnya itu berupa V. Lalu ada cout tarif untuk B KWH. Lalu ada cin. Lalu selanjutnya ada cout tarif untuk C KWH. Lalu inputnya ialah sin X. Lalu ada cout iya. Nomor itu tinggi itu kita tambah saja yang mau dibeli, jadi yang mau dibeli. Lalu selanjutnya ada siapa sih nana-nananya kak dia. Berikutnya itu ada untuk KWH
Habis itu untuk KWH parah sih kakak dia ini selanjutnya. kayak biar pura-pura dia penjualan anak aku, padahal sebenarnya enggak. Aku vakum deh, oh iya aku nama vakum tapi ganti vakum maksudnya gitu loh deh. Lalu ada sin Karena WAD Z, WAD kakak nggak mau WA aja lalu ada si out, kalau itu nomor dia dia mau WAD masukkan batasan. pasti kan dia nggak WA set ini kan WA set WAD Untuk parah ya, sama aja kali kak ini dia pikir kategori mana ya Cika mampus, lihat lah di grup yang namanya dia Titik. sama Cika dia tuh M petik titik koma. lagi dapat Lalu di bagian si out selanjutnya, di sini kita memasukkan batasan KWH pertama. Itu kita masukkan A petik titik koma. Lalu selanjutnya untuk inputnya ini kita A, lalu ada si out, lalu ada si out batasan KWH kedua. Di sini kita masukinnya B. Lalu untuk inputnya itu ialah B. Selanjutnya itu sama. Ini sebenarnya kalian tuh bisa menyalin satu persatu, tapi juga bisa langsung disalin aja, tinggal diubah di bagian yang berbedanya aja, kayak nilainya yang kita cari itu apa, tinggal diubah di bagian itu aja. C. Lalu ada si out kembali. Batasan keempat. Lalu selanjutnya terdapat si out kembali. Si outnya ini ialah masukkan total KWH yang digunakan ini M. Lalu untuk inputnya itu ialah M. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan if M itu lebih besar sama dengan A. Lalu kita buka kurung. Lalu ada total tagihan itu sama dengan M dikali V titik koma. Lalu terdapat apaan sih? Lalu itu terdapat, nah di sini kita menggunakan else if M sama dengan A ditambah B. Ini tutup. Lalu total A tambah B total tagihan itu sama dengan A dikali V, A dikali yang pertama itu A dikali V ditambah
dengan M dikurang A, lalu dikali W, koma. Selanjutnya itu ialah terdapat LCF kembali. Aduh. LCF M kurang dari A ditambah B ditambah C. Lalu tutup. Lalu terdapat total tagihan itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Total tagihannya A dikali V ditambah B dikali W ditambah C dikali X dikali X, lalu ditambah M dikurang A dikurang B dikurang enggak. Aku poin dulu. Ntar A B C, A dikali V, B dikali W. Oh ini belum guys. Tadi hangus. B ditambah buka kurung M dikurang A dikurang B dikali X titik koma. Nah, lalu selanjutnya itu di sini kita itu yang kedua kan, yang ketiga kita menggunakan LCF kembali. Iya, tapi dia hangus. Tapi aku yakin. A ditambah B ditambah C ditambah tanda buka. Main terus. Total tagihan si yang ini udah, yang ini A B C tambah D total tagihan sama dengan A dikali V D Rainbow mau main kincang berapa rainbow? tambah B dikali W ditambah C A B C D dikali X ditambah M dikurang A dikurang B dikurang C lalu dikali Y. Lalu selanjutnya terdapat LCF kembali. LCF buka kurung. Oh enggak, di sini kita cuma menggunakan else. Berarti dia mengacak pernyataan else aja. Tapi mau geser enggak? Else Kalau ada yang menyalakan. total tagihan sama dengan A dikali W dikali V
ditambah B dikali W ditambah C dikali X ditambah D dikali G ditambah C dikali X dikali Y ditambah buka kurung M dikurang A dikurang B dikurang C dikurang D. Lalu kita kali dengan Z. Z ini ya untuk total semuanya. Lalu ini kita tutupkan. Aduh. Nah. Lalu di bagian selanjutnya terdapat Cout. Lalu di bagian selanjutnya itu terdapat Cout kembali. Di sini ialah total tagihan listrik M KWH titik 2 RP petik atau tagihan NL. Lalu selanjutnya terdapat Cout kembali. Outputnya itu ialah pendapat. Apakah Anda ingin mengetahui KWH yang dapat digunakan dengan uang yang ya atau tidak. Tutup. Lalu di sini kita menggunakan tipe datanya itu char itu tipe data di C++ ya. Lalu di bagian selanjutnya itu terdapat input berupa pilihan. Lalu di bagian if pilihan atau pilihan sama dengan lalu kita buka pilihan atau pilihan udah ini lalu kita save. Lalu selanjutnya itu terdapat Cout output masukkan jumlah uang lalu untuk inputnya itu menggunakan N. Selanjutnya ada in sisa uang itu sama dengan N. Lalu in KWH yang dapat digunakan itu sama dengan 6. Selanjutnya itu terdapat if sisa uang
sama dengan V in KWH pertama sama dengan sisa uang dibagi V titik koma. Lalu ada if kembali untuk KWH pertama A, lalu ada pembuka, lalu selanjutnya KWH dapat digunakan. Ini sama dengan A. Lalu ada sisa uang A dikali dengan V titik koma. Nah, selanjutnya itu tuh akan seperti itu. Jadi itu tinggal kalian salin aja sebenarnya. Di sini mungkin videonya agak aku skip bentar ya, karena mungkin waktunya akan lama. Nah, jadi ini udah kita salin ya dari yang pertama sampai yang bagian Z ini. Lalu selanjutnya itu kita memasukkan output berupa dengan uang Rp N koma Anda koma Anda dapat menggunakan KWH dapat digunakan KWH petik ML. Lalu ini ada tanda kurung tutup kurawal dan ini tanda kurung terakhir. Dan bagi yang ini tuh hapus saja. Nah, udah, ini udah selesai. Dan ternyata di sini ada bagian yang error. Seperti ini.